Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dewi Marsanda, NIM F1C4200008 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari tugas ujian tengah semester atau UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Rizka Raika Bintana STMKOM. Baiklah, saya akan menjelaskan pada soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan. Teknologi baru memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi kita. Teknologi mengubah cara kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu luang. Adapun dampak dari teknologi informasi bagi masyarakat informasi yaitu kecanduan pada gadget. Poin kedua, jelaskan mengapa informasi diperlukan. Informasi memang sangat penting dan dibutuhkan karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bukan hanya untuk para anak-anak yang sekolah saja ataupun mahasiswa, akan tetapi informasi dibutuhkan oleh semua orang. Karena informasi sendiri yaitu hasil dari pengolahan data yang telah diberi makna yang memiliki arti tertentu. Informasi bisa diartikan sebagai media pengetahuan yang mana didapat dari suatu pembelajaran dan pengalaman. Jadi, informasi sangat penting karena di era globalisasi informasi beri kita sebuah pengetahuan akan kejadian yang terjadi. Pada soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan baik kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan SDA menjadi alat-alat sederhana. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana itu mempengaruhi semua khalayak anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang poin keempat, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu alat yang dapat digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi informasi dapat memberikan informasi dan data-data yang kita butuhkan atau kita inginkan. Contoh teknologi informasi adalah handphone, laptop, radio, dan komputer. Pada soal kelima yaitu jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi merupakan subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi, umumnya dibutuhkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia atau brainware. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat komputer yang digunakan oleh seseorang atau brainware yang terdiri dari prosesor, memory card, kabel data, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komponen. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Contohnya yaitu pada aplikasi Cam Scanner. Yang ketiga, manusia atau brainware, yaitu seorang manusia mampu menjajah hardware atau software pada komputer. Dalam sebuah komputer, brainware memang tidak pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software.
Pada soal yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer beserta contoh perangkat keras yang menyertainya seperti piranti masukan dan piranti keluaran. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kerja suatu sistem komputer. Contoh mainboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, dan keyboard. Yang ketujuh, jelaskan definisi dan klarifikasi perangkat lunak. Berikan 3 contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan serta jelaskan deskripsi cara masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak atau software merupakan suatu istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital yang di dalamnya meliputi program komputer dan dokumentasinya serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Contoh software sistem, perangkat lunak yang digunakan berbagai operasi dalam komputer untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta memberikan informasi kepada user. Contoh Linux, Mac, Windows. Software browser, yang kedua software browser yaitu untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet. Yaitu contohnya Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan UC Browser. Yang ketiga Microsoft Office, yaitu perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran ataupun sekolah, yaitu contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher. Dan yang ketujuh, jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dan perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer, serta sistem informasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Fungsi sistem operasi yaitu sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting dan tanpa adanya sistem operasi maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Fungsinya yaitu menyajikan tampilan dari hasil pengoperasian sistem operasi dan mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat komputer. Tujuan sistem operasi adalah membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Dan yang terakhir, berikan dan jelaskan minimal 2 contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui sehari-hari. Yang pertama, pada bidang kesehatan, pasien bisa mendaftar secara online ke beberapa rumah sakit. Dalam bidang pendidikan, dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Contohnya pada penggunaan Zoom dalam media pembelajaran. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dengan adanya internet, segala jenis transaksi perdagangan maupun bisnis dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja kerja dan tidak perlu antri berjam-jam dilakukan agar pelayanan serta tanpa dibatasi oleh waktu. Pada bidang pemerintahan, pengiriman dokumen antar anggota instansi atau antar instansi pemerintah semakin cepat dan ramah lingkungan karena bisa menggunakan email. Sekian PPT dari saya tutup.
dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.